Naya Putri tidak pernah mengikuti les vokal. Suaranya tumbuh sendiri, seperti bunga liar yang mekar di tepi jalan tanpa seorang pun yang menanamnya. Di rumah kecilnya di pinggiran kota Semarang, Naya bernyanyi sambil membantu ibunya menjahit, dan setiap tetangga yang lewat selalu berhenti sejenak untuk mendengarkan. Bu Sari, ibu Naya, adalah seorang penjahit yang sudah kehilangan suaminya sejak Naya berusia 8 tahun. Ia membesarkan Naya seorang diri dengan penghasilan dari jahitan baju tetangga. Kehidupan mereka sederhana, tapi tidak pernah kekurangan kasih sayang. Satu hal yang selalu membuat Bu Sari tersenyum adalah suara putrinya yang mengisi rumah mereka. Di sekolah, Naya dikenal sebagai gadis pendiam yang jarang bicara. Tapi setiap kali ada pentas seni atau upacara, Naya selalu diminta bernyanyi. Dan setiap kali ia bernyanyi, seluruh aula menjadi sunyi, bukan karena bosan, tapi karena terpesona. Suaranya memiliki sesuatu yang tidak bisa diajarkan, sebuah kejujuran yang membuat orang merinding. Suatu hari, guru seni musik memberitahukan tentang kompetisi vokal bintang Jawa Tengah, lomba menyanyi tingkat provinsi. Juara 1 akan mewakili provinsi ke tingkat nasional di Jakarta. Guru itu menatap Naya dan berkata bahwa ia harus mendaftar. Naya hanya mengangguk pelan, tapi jantungnya berdebar kencang. Malam itu, Naya menceritakan tentang kompetisi kepada Bu Sari. Ibunya langsung memeluknya dan berkata bahwa ia harus ikut. Biaya pendaftarannya Rp150.000, jumlah yang tidak kecil bagi mereka. Tapi Bu Sari mengambil amplop dari laci mesin jahitnya, uang tabungan yang sudah ia sisihkan untuk membeli kain baru. Ia memberikannya kepada Naya tanpa ragu. Naya mulai berlatih setiap hari setelah pulang sekolah. Ia memilih lagu Tanah Airku karena itu adalah lagu favorit almarhum ayahnya. Ia berlatih di kamarnya yang kecil, dengan jendela terbuka agar suaranya tidak terlalu bergema di dinding. Tetangga-tetangga yang mendengarnya selalu tersenyum dan kadang bertepuk tangan dari halaman rumah mereka. 2 bulan berlalu dalam persiapan yang intens. Naya mempelajari teknik pernapasan dari video di internet menggunakan ponsel ibunya yang sudah retak layarnya. Ia tidak punya pelatih, tidak punya studio, tapi ia memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli, tekad yang keras dan suara yang lahir dari hati. 1 minggu sebelum kompetisi, Bu Sari menjahitkan gaun dari kain sisa pesanan pelanggan. Gaun putih gading dengan sedikit renda di lengan, tidak mewah, tapi dibuat dengan cinta. Naya memakainya di depan cermin dan tersenyum. Ia tidak butuh gaun mahal, yang ia butuhkan hanya suaranya dan keberanian. Naya mengisi formulir pendaftaran bersama ibunya. Pada kolom pengalaman, ia hanya bisa menulis pentas seni sekolah dan lomba Agustusan RT. Tidak ada prestasi besar, tidak ada piala. Tapi di kolom paling bawah ada satu pertanyaan, mengapa kamu ingin ikut kompetisi ini? Naya menulis 1 kalimat, karena bernyanyi adalah satu-satunya hal yang membuat saya merasa hidup. Hari keberangkatan tiba. Naya dan Bu Sari naik bus umum ke gedung kesenian pusat kota. Naya membawa gaun putih ibunya dalam tas plastik dan buku catatan latihan. Bu Sari membawa bekal nasi bungkus. Mereka duduk berdampingan di bus dengan jantung berdebar, satu karena gugup, satunya karena bangga. Gedung kesenian Jawa Tengah sudah ramai saat mereka tiba. Peserta dari seluruh provinsi berkumpul, beberapa membawa pelatih vokal, beberapa sudah terlihat seperti artis dengan gaun mewah. Naya menelan ludah dan mengeratkan pegangan pada tas plastiknya. Di ruang ganti, Naya berganti pakaian dengan gaun putih buatan ibunya. Di sebelahnya, peserta lain berganti gaun sekuin berkilauan. Naya menarik napas dalam dan menatap cermin. Yang ia lihat bukan gaun sederhana, tapi seorang gadis yang sudah berlatih 2 bulan dengan seluruh jiwanya.
Naya memperhatikan peserta lain dari balik tirai panggung. Ada yang membawa musik pengiring live, ada yang menggunakan backing track profesional. Suara-suara mereka bagus, beberapa sangat bagus. Tapi Naya sudah membuat keputusan, ia akan bernyanyi dengan iringan piano sederhana yang disediakan panitia. Tidak ada trik, tidak ada efek, hanya suaranya dan lagu ayahnya. Saat menunggu giliran, Naya melihat seorang gadis datang di antara rombongan besar. Gadis itu bernama Rina Maharani, turun dari mobil mewah dengan gaun merah yang bukan buatan penjahit biasa. Di belakangnya berjalan seorang pria paruh baya berpakaian mahal yang berbicara akrab dengan panitia. Naya tidak tahu siapa pria itu, tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Kompetisi dimulai. Satu persatu peserta tampil dengan kemampuan beragam. Naya mendengarkan dengan seksama. Ia mendapat nomor urut 23 dari 30 peserta, cukup di tengah untuk membuat juri sudah mendengar banyak suara sebelumnya. Rina tampil di nomor urut 15. Suaranya bagus, tapi ada sesuatu yang terasa mekanis, seperti suara yang dilatih sempurna tapi kehilangan jiwanya. Naya melihat pria berpakaian mahal itu duduk di barisan depan, tersenyum dengan kepercayaan diri yang membuatnya semakin gelisah. Nomor urut 23 dipanggil. Naya berdiri dan merasakan kakinya gemetar. Busari yang duduk di kursi paling belakang mengangguk dan tersenyum, dan itu cukup untuk membuatnya melangkah ke panggung. Ia berjalan menuju mikrofon dengan gaun putih sederhananya, hanya seorang gadis 17 tahun dan suaranya. Naya menutup matanya, menarik napas dalam, dan mulai bernyanyi. Tanah airku mengalir dari bibirnya bukan sebagai lagu, tapi sebagai doa. Setiap nada membawa kenangan tentang ayahnya, tentang ibunya yang bekerja keras, tentang rumah kecil mereka yang penuh cinta. Suaranya memenuhi seluruh gedung kesenian, dan untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Saat Naya membuka matanya setelah nada terakhir, beberapa penonton sudah berdiri dan mengusap air mata. Salah satu juri meletakkan penanya dan mengangguk pelan. Naya membungkuk dan berjalan ke belakang panggung. Baru di balik tirai ia menyadari kakinya masih gemetar, bukan karena gugup, melainkan karena ia tahu ia baru saja memberikan segalanya. Di belakang panggung, Busari sudah menunggu dengan pelukan erat dan air mata. Peserta lain menatap Naya dengan campuran kekaguman dan kecemburuan. Semua orang tahu Naya baru saja memberikan penampilan terbaik malam itu. Tinggal menunggu hasilnya, dan untuk pertama kalinya, Naya benar-benar yakin. Pengumuman pemenang dijadwalkan 1 jam setelah penampilan terakhir. Naya duduk di kursi belakang panggung dengan tangan ibunya menggenggam tangannya. Ia mendengar bisikan peserta lain yang menyebut namanya sebagai favorit juara 1. Perasaan itu membuncah di dadanya, campuran harapan dan ketakutan. Pembawa acara memulai pengumuman. Juara harapan dipanggil satu persatu, bukan nama Naya. Juara 3 dipanggil, seorang gadis dari Pekalongan. Bukan Naya. Jantungnya berdebar semakin cepat. Tinggal 2 nama. Juara 2, Naya Putri dari SMA Negeri 5 Semarang. Dunia Naya berhenti. Juara 2. Bukan juara 1. Ia berjalan ke panggung menerima piala perak dengan senyum dipaksakan. Tepuk tangan penonton terdengar, tapi di telinganya semuanya teredam, seperti suara dari balik air. Juara 1, Rina Maharani. Rina berjalan ke panggung dengan senyum lebar dan gaun merahnya yang berkilau. Di barisan depan, pria berpakaian mahal itu bertepuk tangan paling keras. Naya berdiri di samping Rina dengan piala peraknya, dan untuk pertama kalinya ia merasakan sesuatu yang lebih menyakitkan dari kekalahan, ketidakadilan. Di belakang panggung, Naya mendengar bisikan peserta lain. Pria berpakaian mahal itu bernama Pak Hartono,
pengusaha besar yang menjadi donatur utama kompetisi. Rina adalah anak rekan bisnisnya, dan semua orang tahu hasilnya sudah diatur sebelum kompetisi dimulai. Suara-suara itu berbisik pasrah, seolah ketidakadilan adalah hal biasa. Naya tidak bisa diam. Ia berjalan ke meja panitia dan bertanya mengapa ia tidak juara 1. Panitia menjawab bahwa penilaian juri bersifat subjektif dan tidak bisa diganggu-gugat. Naya meminta melihat skor penilaian, tapi ditolak. Busari mencoba menenangkan Naya, tapi ia sendiri merasakan ketidakadilan itu. Ia melihat bagaimana panitia memperlakukan Pak Hartono dengan hormat berlebihan. Tapi mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Ia memeluk Naya dan berbisik bahwa suaranya tidak bisa diambil siapapun, piala atau tidak piala. Dalam perjalanan pulang dengan bus malam, Naya menatap piala peraknya. Piala itu terasa berat karena ia tahu piala emas yang seharusnya miliknya sedang dipegang orang lain. Busari tertidur di sampingnya. Naya menangis tanpa suara, air matanya jatuh ke permukaan piala yang dingin. Keesokan harinya, video penampilan Naya viral di media sosial. Orang-orang membandingkannya dengan Rina. Sebagian besar menyatakan Naya seharusnya juara 1, tapi media sosial tidak mengubah apapun. Naya membaca semua komentar itu sampai matanya perih. Piala emas tetap di tangan Rina, dan Rina akan mewakili Jawa Tengah ke nasional. Naya menatap piala perak di meja belajarnya dan bertanya apakah suaranya benar-benar cukup bagus. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kompetisi dimulai, Naya tidak bernyanyi. 1 minggu berlalu dan Naya masih belum bernyanyi. Busari mendengar kesunyian itu dengan hati berat. Biasanya setiap sore rumah dipenuhi suara Naya, tapi sekarang hanya ada suara mesin jahit. Busari tidak memaksa, ia hanya menyiapkan makanan kesukaannya dan menunggu. Di sekolah, teman-teman berusaha menghiburnya. Mereka bilang Naya adalah juara sesungguhnya. Tapi kata-kata itu tidak membantu. Naya tersenyum dan berterima kasih, tapi di dalam hatinya ia masih merasakan luka yang belum sembuh. Guru seni musik memanggil Naya ke ruangannya. Ia berkata bahwa ia sudah mendengar apa yang terjadi dan ia juga marah. Tapi kemudian ia mengatakan sesuatu yang membuat Naya berpikir bahwa keadilan tidak selalu datang dalam bentuk piala, dan suara yang lahir dari kejujuran tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh suara yang dibeli. Malam itu, Naya berdiri di depan jendela kamarnya yang terbuka. Angin malam meniup rambutnya. Tanpa sadar, bibirnya mulai bersenandung, melodi yang mengalir dari dadanya. Saat ia menyadari ia sedang bernyanyi lagi, air matanya jatuh, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan pelepasan. Busari mendengar senandung itu dari ruang tamunya dan langsung berhenti menjahit. 1 air mata jatuh ke kain yang sedang ia jahit. Naya kembali. Suaranya kembali. Dan itu sudah lebih dari cukup. Naya mulai bernyanyi lagi setiap sore. Bukan untuk persiapan apapun, tapi karena bernyanyi adalah bagian dari dirinya. Ia bernyanyi di dapur, di kamar mandi, di halaman. Tetangga-tetangga yang merindukan suaranya kembali tersenyum saat melewati rumah kecil itu. 2 minggu berlalu. Naya mulai menerima hasilnya, meski rasa sakit sesekali muncul saat melihat piala perak. Ia mendengar Rina sudah bersiap untuk nasional dengan pelatih vokal baru dan sponsor dari Pak Hartono. Naya memilih fokus pada ujian sekolah. Naya mengikhlaskan semuanya. Ia berdoa setiap malam, meminta agar hatinya bisa menerima. Ia tidak mau rasa marah meracuni suaranya. Bernyanyi harus datang dari tempat yang bersih, dan hati yang dipenuhi dendam tidak bisa menghasilkan nada yang murni. Pelan-pelan, keikhlasan itu datang, sedikit demi sedikit, seperti matahari terbit.
Naya belajar bahwa ada hal yang tidak bisa ia kendalikan, tapi ada satu hal yang selalu bisa ia jaga, suaranya. Selama suaranya masih jujur, tidak ada yang benar-benar bisa mengalahkannya. 3 minggu setelah kompetisi, saat Naya membantu ibunya menjahit dan bersenandung, ponsel Busari berdering. Nomor tidak dikenal dari Jakarta. Suara di seberang telepon memperkenalkan diri sebagai panitia kompetisi vokal bintang Indonesia, tingkat nasional. Dan kalimat berikutnya mengubah segalanya. Panitia nasional menjelaskan bahwa video penampilan Naya telah viral dan sampai ke Dewan Juri Nasional. Mereka memutuskan memberikan slot wildcard kepadanya, kesempatan khusus bagi peserta yang layak tampil di nasional meskipun bukan juara satu provinsi. Naya tidak percaya. Ia meminta ibunya mengulangi apa yang dikatakan panitia. Busari mengulanginya dengan suara gemetar, "Kamu dapat wildcard untuk nasional di Jakarta." Naya jatuh terduduk dan menangis, bukan tangisan sedih, tapi tangisan seorang gadis yang mendapat jawaban atas doanya. Kabar itu menyebar cepat. Guru musik mengumumkannya di kelas, teman-teman berteriak senang. Untuk pertama kalinya, Naya merasa dunia belum sepenuhnya kehilangan keadilannya. Tapi persiapan nasional membutuhkan biaya besar. Tiket kereta ke Jakarta, penginapan 3 hari. Busari menghitung tabungannya dan hasilnya tidak cukup. Ia mempertimbangkan menjual mesin jahit keduanya, tapi Naya menolak. Mesin itu sumber penghasilan ibunya. Keajaiban datang dari tempat tak terduga. Tetangga-tetangga mengumpulkan uang sukarela. Pak Ahmad penjual bakso menyumbang hasil jualan 1 hari. Bu Yanti guru TK memberikan amplop bertulisan untuk Naya kita. Dalam 3 hari, uang yang terkumpul sudah cukup. Naya berlatih lebih keras. Selain Tanah Airku, ia menyiapkan lagu kedua, Ibu Pertiwi. Setiap malam ia berlatih sampai tenggorokannya kering. Busari selalu menyiapkan air hangat dengan madu di mejanya, obat tradisional untuk menjaga suara. Busari menjahitkan gaun baru dari sisa kain sutra pesanan pernikahan. Gaun biru tua dengan bunga kecil dijahit tangan satu persatu. Butuh 5 malam untuk menyelesaikannya, dan setiap jahitan dibuat dengan doa agar putrinya berdiri tegak di panggung nasional. Hari keberangkatan tiba. Naya dan Busari naik kereta ekonomi dengan 1 koper kecil. Naya menatap sawah di luar jendela dan memikirkan perjalanannya, dari gadis pendiam di kamar kecil, ke panggung provinsi, ke juara 2 yang menyakitkan, ke wildcard yang tak pernah dibayangkan. Jakarta terasa besar dan asing. Tapi saat tiba di Balai Sarbini dan melihat spanduk kompetisi vokal bintang Indonesia, jantung Naya berdegup kencang. Ini bukan panggung provinsi. Ini panggung nasional. Di hotel murah, Naya mencoba gaun biru buatan ibunya. Gaun itu pas sempurna, detail bunga berkilau di bawah lampu. Naya menatap cermin dan melihat gadis yang berbeda, lebih kuat, lebih ikhlas. Besok ia akan bernyanyi untuk semua orang yang percaya padanya. Hari kompetisi nasional tiba. Balai Sarbini dipenuhi peserta dari 34 provinsi. Naya adalah satu-satunya peserta yang bukan juara satu provinsi. Ia melihat Rina di antara peserta lain, dengan rombongan lebih besar, dan Pak Hartono di kursi VIP. Naya dan Rina bertatapan dari kejauhan. Rina mengenali Naya dan ekspresinya berubah, terkejut dan tidak nyaman. Naya hanya mengangguk pelan dan berjalan ke backstage. Pertarungan mereka belum selesai. Kompetisi nasional jauh lebih ketat. Peserta dari seluruh Indonesia membawa kemampuan terbaik. Naya mendengarkan setiap penampilan dengan jantung berdebar dan merasa ragu apakah suaranya bisa bersaing di panggung sebesar ini. Rina tampil lebih baik dari di provinsi. Tapi tetap ada kekosongan emosional yang tidak bisa ditutupi teknik sehebat apapun.
Juri memberikan tepuk tangan sopan tapi tidak antusias. Pak Hartono di VIP tidak tersenyum selebar biasanya. Giliran Naya. Ia berjalan ke panggung dengan gaun biru buatan ibunya. Panggung Balai Sarbini terasa sangat besar, lampunya terang, penontonnya banyak. Tapi saat menutup mata dan menarik napas pertama, semua itu menghilang. Yang tersisa hanya ia, mikrofonnya, dan lagu ayahnya. Naya bernyanyi Tanah Airku dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Setiap nada membawa seluruh perjalanannya, latihan di kamar kecil, gaun putih dari kain sisa, piala perak yang basah air mata, tetangga yang mengumpulkan uang, dan ibunya yang menjahit gaun ini 5 malam. Suaranya bukan hanya suara seorang gadis, itu suara dari semua orang yang pernah diperlakukan tidak adil tapi memilih tetap berdiri. Saat nada terakhir menghilang, keheningan terasa abadi. Lalu tepuk tangan pecah dari seluruh gedung, bukan tepuk tangan sopan, tapi tepuk tangan yang mengguncang dari hati penonton yang menyaksikan sesuatu yang tak terlupakan. Bu Sari berdiri sambil menangis dan tersenyum. Pengumuman pemenang dilakukan setelah semua penampilan. Naya duduk di backstage dengan tangan ibunya menggenggam tangannya. Ia sudah tidak mengejar piala, ia sudah memberikan segalanya, dan apapun hasilnya, suaranya sudah didengar seluruh negeri. Juara 1 kompetisi vokal bintang Indonesia, Naya Putri dari Jawa Tengah. Nama itu bergema di Balai Sarbini dan Naya tidak bisa bergerak. Bu Sari menjerit dan memeluknya. Naya berjalan ke panggung dengan kaki gemetar untuk menerima piala emas yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Gadis juara 2 dari Semarang kini juara 1 Indonesia. Di antara kerumunan yang bertepuk tangan, Rina Maharani berdiri dengan tangan kosong. Ia tidak mendapat juara apapun di nasional. Piala emas provinsi yang diberikan oleh kekuasaan dan uang tidak mampu membawanya meraih apapun di panggung yang adil. Pak Hartono sudah meninggalkan kursi VIP-nya sebelum pengumuman selesai. Dan Naya, gadis dengan gaun jahitan ibunya dan suara yang lahir dari kejujuran, berdiri di puncak panggung nasional sebagai bukti bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli.